Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan Minggu Paskah yang ketiga Gereja San Barto. Saudara-saudariku yang terkasih, terhadap penderitaan, pengorbanan, dan salib, ada banyak reaksi orang. Sebagai misal dalam pandemi corona ini, ada orang yang imannya semakin kuat, ada orang yang imannya lama-lama semakin terkikis, ada orang yang bergumul dengan imannya, ada orang karena pandemi ini berkobar-kobar untuk berkorban untuk sesama. Ada juga orang yang masa bodoh, bahkan ada juga orang yang mengambil keuntungan atas penderitaan orang. Sejatinya iman seseorang itu tampak ketika melihat reaksinya terhadap penderitaan, salib, dan pengorbanan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan dalam Minggu Paskah yang ketiga ini, kita akan mendengarkan bagaimana dua murid Yesus kembali pulang ke Emmaus, ke kampung mereka. Perjalanan mereka ini adalah suatu perjalanan keputusasaan. Apa yang mereka harapkan dari Yesus ternyata hilang, tidak mereka dapatkan. Apa yang mereka harapkan dari Yesus, mereka menjadi kecewa karena mereka tidak memahami isi kitab suci. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka di dalam perjalanan, mereka tidak mengenali Yesus. Ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Ini karena apa? Karena keputusasaan yang mereka alami. Tapi satu hal yang menarik dari cerita Injil hari ini adalah dikatakan di sana bagaimana para murid ini mengenali Yesus ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan membagi-bagikan roti itu. Seketika itulah mata para murid ini terbuka dan mengenali Yesus. Dan setelah mereka mengenali bahwa itu adalah Yesus, apa yang terjadi? Hati mereka berkobar-kobar dan mereka kembali ke Yerusalem untuk mewartakan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mengalami penderitaan, kerap kali kita mengalami keputusasaan. Kita tidak bisa melihat lagi bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita di dalam perjalanan peziarahan iman kita. Perjalanan kedua murid di Emmaus adalah perjalanan kita semua. Yang diharapkan dari kita apa? Mengundang Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Dan di dalam gereja Katolik, hal ini secara nyata tampak di dalam apa? Di dalam perayaan Ekaristi. Ini adalah suatu warisan iman yang sungguh-sungguh luar biasa dan patut kita syukuri. Di dalam perayaan Ekaristi, kita tidak hanya mengenangkan Yesus yang sudah menjadi manusia, menderita, wafat, dan bangkit, tetapi di dalam perayaan Ekaristi, kita sungguh-sungguh menghadirkan kurban yang satu dan sama. Kurban Yesus disalib dan kebangkitannya. Dan di dalam perayaan Ekaristi juga kita menimba kekuatan akan harapan ke depan. Dalam anamnesis perayaan Ekaristi kita selalu mengatakan, marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang kembali. Inilah inti ajaran iman kita. Artinya apa? Ketika kita mengalami perayaan Ekaristi, merayakan Ekaristi, seharusnya kita pun seperti murid-murid kembali ke Yerusalem. Yerusalem itu apa? Yerusalem adalah tempat di mana Yesus disalibkan. Yerusalem menjadi lambang bagi kita bagaimana kita kembali untuk merangkul salib-salib kita, merangkul penderitaan kita, merangkul pengorbanan-pengorbanan yang harus kita buat bagi orang lain. Inilah kembali ke Yerusalem dengan berkobar-kobar. Maka saudara-saudariku yang terkasih, adalah suatu ironi
Ketika kita yang sering merayakan perayaan Ekaristi, di mana kita menghadirkan kembali penderitaan, wafat dan kebangkitan Yesus, kita enggan untuk memanggul salib kita enggan untuk menghadapi penderitaan. Saudara-saudariku yang terkasih, iman itu tampak ketika kita menghadapi penderitaan. Reaksi kita terhadap penderitaan, disitulah iman kita diuji. Dan iman itu tidak mengubah situasi hidup kita. Iman itu tidak membuat kita terhindar dari salib-salib. Iman itu tidak membuat kita terhindar dari segala penyakit, pandemi, kebal terhadap virus corona. Tetapi iman itu adalah pertama-tama soal bagaimana kita tetap bisa berbuah di dalam penderitaan kita, di dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup kita. Inilah iman yang sejati. Kita yang terbiasa merayakan Ekaristi seharusnya adalah orang-orang yang mampu berbuah di dalam setiap jalan-jalan salib kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.